Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kini kita saksikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat upacara menuju tenda kehormatan. Keren ya. Upacara akan segera dimulai. Kepada rekan-rekan media untuk tidak berada di depan tenda kehormatan. Kembali kami informasikan kepada rekan-rekan media untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Resimen Mahasiswa Jayakarta. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan, samping barisan. Zul! Pembacaan lintasan sejarah Resimen Mahasiswa Jayakarta. Ini yakni Reserve Officer Training Corps. Dasar daripada gagasan ini adalah The Nation in Arms, yang artinya bahwa Abdul Haris Nasution pada tanggal 20 Mei 1962. Resimen Mahajaya berarti mengingat bahwa pada kenyataan sebenarnya selain Resimen Mahajaya dan Resimen Mahatirta masih ada lagi yang lainnya, yaitu Satuan Tugas Mahasiswa Universitas Indonesia. Maka kembali dikeluarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta selaku Kamada Hasib Sudijaya tertanggal 25 Januari 1977 tentang peleburan Korps Resimen Mahajaya dan Korps Resimen Mahatirta serta integrasinya Satuan Tugas Mahasiswa Universitas Indonesia menjadi Korps Resimen Mahasiswa Jayakarta. Berbagai tantangan mental personil dengan pengetahuan dan kesadaran pribadi. Hari ulang tahun ke-52 Resimen Mahasiswa Jayakarta, Kamis 15 Mei 2014. Siap, mulai. Wakil Inspektur upacara.
Resimen Mahasiswa Jakarta. Siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap periksa. Masyarakat. Jakarta. Aku yakin. Orang pengen nama jadi tentara. Kepada Dwaja Resimen Mahasiswa Jakarta. Hormat! Rang! Mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan, menegakkan konstitusi untuk negara kita. Mari kita dengan cipta dimulai. Undangan disilakan pendirian Resimen Mahasiswa Indonesia. Diberikan kepada Dewan Pembina Bapak Dr. Andes Haji Firmansyah Wahid MPD. Menerima penghargaan secara simbolis Kodam Jaya. Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. Dan penyerahan santunan secara simbolis kepada petugas kebersihan Provinsi DKI Jakarta, petugas kebersihan wilayah Jakarta Pusat, petugas kebersihan wilayah Jakarta Timur, petugas kebersihan wilayah Jakarta Barat, petugas kebersihan wilayah Jakarta Utara, dan petugas kebersihan wilayah Jakarta Selatan. Komunikasi pimpinan daerah dan mewakili semuanya. Yang saya hormati para alumni dari Resimen Mahasiswa Jakarta. Yang saya hormati Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia. Yang saya hormati Komandan Resimen Mahasiswa Jakarta. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami bersama Pemprov sangat berterima kasih dan bangga untuk kerjasama ini, di mana Resimen Mahasiswa Jakarta dengan kerjasama dari seluruh SKPD kami dan dengan Kopassus dari Rindam, dari Kodam,
bekerja sama bahu-membahu untuk mengatasi hanya bencana. Tapi banyak orang mengatakan masalah sampah juga merupakan salah satu bencana. Saya juga sangat bangga dengan resimen mahasiswa di dalam melatih disiplin, melatih merekrut seluruh junior yang akan masuk, tidak terjadi aksi kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa. Dan saya harap semangat ini bisa ditularkan kepada seluruh sekolah-sekolah kita yang katanya untuk menegakkan disiplin harus dipukul. Saya kira itu satu hal yang sangat-sangat salah. Saya kira disiplin, rasa berbakti untuk negara bukan disiksa, bukan dipukul. Tapi kalau di training secara fisik, secara mental, secara nuraninya, ya seperti filosofi resimen mahasiswa siap, itu sangat baik. Itu betul-betul bukan hanya ikhlas, tapi mesti ada akhlaknya. Ada patuh betul, tapi bukan patuh dipukulin. Patuh tidak melawan. Nah ini mesti disebarluaskan. Saya juga senang berpakaian seperti ala militer ini, bukan berarti lalu beringasan. Kita ingin belajar sebuah disiplin dari seorang prajurit. Disiplin berani mengorbankan nyawa demi konstitusi kita. Nah, disiplin itu jauh lebih penting. Ada pengamat psikologi mengatakan, anak kalau dipaksa harus memilih satu saja, belajar dari kecil matematika atau belajar disiplin dan belajar baris berbaris, mereka mengatakan lebih baik belajar disiplin. Karena matematika mungkin 3 bulan saja panggil guru yang baik, mereka sudah jadi pintar. Tapi disiplin kalau tidak dilatih menjadi gaya hidup, tidak mungkin bisa dibentuk dalam 2 bulan, 3 bulan. Nah tentu semangat ini merupakan satu keuntungan kita memiliki resimen mahasiswa Jakarta seperti ini. Dan pada kesempatan ini saya juga berterima kasih para petugas kebersihan yang diperhatikan. Kemarin di dalam rapat pimpinan saya sudah meminta kepada Dinas Perumahan seluruh rusun yang ada harus diprioritaskan kepada petugas kebersihan di lapangan yang terdekat untuk tempat tinggalnya. Saya juga minta kepada Askesmas untuk kartu Jakarta Sehat sudah tidak ada masalah sekarang. Kartu Jakarta Pintar juga diprioritaskan kepada para petugas kebersihan di lapangan. Karena beliau-beliau inilah sesungguhnya adalah patriot-patriot untuk membersihkan Jakarta. Kita seluruh Pemprov DKI dan warga DKI berhutang kepada para petugas kebersihan yang siang malam untuk menjaga kebersihan ini. Makanya kemarin ketika kami temukan banyak sekali petugas kebersihan yang digaji di bawah UMP, kami begitu marah. Kami minta semua harus masuk lewat rekening bank supaya tidak ada lagi pungutan-pungutan yang tidak diperlukan. Ketika kami mendengar kata orang tua yang harus dikeluarkan, pada tenaganya masih bisa. Ini kan bukan PNS, hanya pekerja lepas. Kenapa orang tua harus dipecat? Lalu melakukan perekrutan orang-orang baru yang mungkin tidak perlu juga. Nah ini saya juga marah sekali. Nah ini yang perlu kita lakukan bersama. Kami harapkan nanti setiap petugas kebersihan itu tahu persis wilayah jalan mana yang dia lakukan. Yang dia lakukan pengawasan-pengawasan. Dan tentu kami berharap sekali resimen mahasiswa bisa juga membantu bukan hanya menularkan disiplin, menularkan tidak ada kekerasan di sekolah-sekolah atau di akademi atau universitas, juga membantu mengawasi kebersihan. Nanti kita akan membuat sebuah sistem, jalan ini jelas siapa yang bertanggung jawab. Nah sehingga dengan cara demikian Jakarta bisa terjaga dengan baik. Dan kita juga harus belajar dari resimen mahasiswa seperti hari ini. Sesungguhnya yang melakukan pekerjaan kebersihan sampah ini, inilah pekerjaan yang paling mulia, yang paling patut kita hargai. Karena mereka berhadapan dengan bahaya penyakit. Dan saya juga minta kepada Dinas Kebersihan, masalah sepatu, sarung tangan, segala alat-alat untuk mencegah dari penyakit harus diperhatikan. Tidak boleh ada satu pun dicuri ataupun dikorupsi untuk hal-hal kelengkapan kerja seperti ini. Dan kita sangat yakin bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar. Tahun depan Januari kita akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Dan negaranya
Dan 2025 kita akan masuk yang dinamakan bonus demografi, di mana pada saat itu angkatan yang kerja lebih banyak daripada angkatan yang tidak bekerja. Dengan disiplin yang payah, kita masih bermental korup, kita akan menjadi pecundang di tahun 2015. Dan kalau kita tidak menyiapkan sumber daya manusia, kita tidak mengamankan sumber daya alam kita, dicuri dengan kontrak-kontrak yang merugikan bangsa dan negara, maka 2025 kita bukan mendapatkan bonus tapi bencana demografi. Kalau kita bisa menyiapkan 10 tahun ini menghadapi menyongsong bonus demografi, maka tinggal bekerja 10 sampai 20 tahun. Maka 2035, 2045 Indonesia akan memasuki masa keemasan sebagai bangsa dan negara. Dan kita akan menjadi 5 besar sampai 7 besar negara di dunia yang sangat berhasil. Dan ini semua sekali lagi semangat keprajuritan yang tertanam di resimen mahasiswa dan disiplin daripada petugas kebersihan untuk mengamankan ibu kota dapat ditularkan kepada seluruh mahasiswa, seluruh elemen bangsa ini. Dan saya sangat yakin bangsa ini akan jadi besar kalau kita semua mengerti sebagai pemimpin yang perlu dilakukan tidak menerima suap, kita taat kepada konstitusi, bukan pada konstituen yang hanya mementingkan diri sendiri, dan kita tidak takut mati demi bangsa dan negara. Saya kira ini nilai-nilai yang ditanamkan, keprajuritan yang ditanamkan di hati setiap resimen mahasiswa. Dan dengan demikian bangsa ini tidak akan pernah dihina dari siapapun di dunia ini. Dan pada kesempatan ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan Semarak Bela Negara untuk hari ulang tahun ke-52 Resimen Mahasiswa Jakarta secara resmi saya buka. Siap! Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Juaja Resimen Mahasiswa Jayakarta meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Inspektur upacara. Hormat. Selesai, komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Dilanjutkan dengan acara tambahan. Istirahat. Ditembak. Kami mengucapkan terima kasih kepada peduli sosial dari Arta Graha untuk bantuan santunan kepada petugas Terus memutar mencari korban. Dan Delta masuk ke arah satu arah yang mungkin merupakan lokasi korban hidup berada. Delta menggonggong terus-menerus sebanyak 20 kali. Sebagai syarat indikasi internasional untuk lokasi korban, Hendar Mansur membantu membuka lokasi pencarian yang sudah dicurigai dan ditemukan adanya korban tidak sadarkan diri. Tim penyelamat unit kesehatan segera datang ke lokasi untuk melakukan stabilisasi korban dan melakukan pemindahan korban.
tepuk tangan sekali lagi atas keterampilan Delta dengan handler Mansur. Selanjutnya Anda tarik. Pak, izin Pak. Izin Pak. Foto. Agak mundur nih kayaknya. Ya, agak mundur. Mundur. Backlight ini lampunya nih. Backlight enggak? Backlight enggak? Enggak. Pak, mundur Pak. Saya mau difoto juga. Iya, selanjutnya mari kita. Ini komandan kalau komandan satuan. Ini tahun 85. Ini yang mengasuh kita, yang ngurusin kita sini tahun 85 diberikan oleh Pak Suprapto. Ini masing-masing staf punya. Berapa luas tanahnya? Tanahnya kurang lebih 400. Ini mau bongkar dulu. Ini rumah, masa apa ya? Yang ini yang rusak aja. Ini baru. Kalau bangunannya luas bangunan itu 400. 400 tanahnya. Nah, 400. Kalau kamu bikin 5 juta dari biasanya kalau tanah 400 bikin tanah Jakarta yang KDP kerja bangunnya 400 juga. Kalau 400 kayak 5 juta itu 2 miliar. 5 juta itu kan luas. Saya bangun rumah saya pun nggak sampai 5 juta. Pak itu kan. Oke, lapangan tembak. Izin Pak Wagub kesini dulu Pak Wagub saya. Lapangan tembak operasi kita. Lagi semua. Pusat pengendalian operasi kita. Pengendalian operasinya ada di 5 wilayah. Di Jakarta Selatan itu di Muhammadiyah, Jakarta Barat di Alkama, Jakarta Timur di Borobudur, kalau di Jakarta Utara di AND. Pusat pengendalian operasinya di sini. Ini jawabnya. Mana bos? Satu detik saya kerja. Nanti ini ya dari PBB kamu launching itu namanya itu safety pin, SAFATEPIN. Yang itu safety pin itu mirip West.com. Kita tahu pakai West.com nggak? Ada pin itu. Ini nanti orang bisa melaporkan kalau dia masuk ke satu daerah dia merasa ini nggak aman, dia merasa ditekan atau pelayanan umum jelek, ada sampah. Nah, jadi nanti kita bisa monitor di Jakarta. Kita mungkin bisa Juni baru siap. Dia udah siap. Wah, itu miring tuh, awas tuh. Jangan nongol di situ, teman-teman. Siapa? Tadi belum tertarik. Masuk. Fotografer yang di situ. Habis. Dari lagi dat ya. Pakai Mas. Boleh kita lagi. Pak Wali. Oke. Pembina. Pak Nandar. Masuk. Pak, benar Pak. Buah-buahnya mangga aja banyak dalam. Siap. Jangan yang musim begini nih. Jangan Pak. Jadi 3 lantai.